bagaimana proses penciptaan nur menjadi yang kosong. Sekarang proses jenengan kadung sudah seperti ini. Allah mengingatkan, Adam, ingin balik anak? Nggih Gusti, tapi ono syarate. Apa syarate? Niki lho sampeyan cekel. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Syarate mung situk. Adam bisa balik nang negeri asal akhirat, jenengan balik ke fitrah nang Allah, syaratnya situ. Apa menurut ayat itu? Harus menerima kalimat. Kalimat iki wahyu. Wahyu itu bukan sawah payu lho ya. Wahyu. Sing dimaksud wahyu niki fitrah, Pak. Apa yang menjadikan hati jenengan itu bisa kembali pada Allah? Itulah kefitrahan wahyu. Saya jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking pembimbing Ustaz saking Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, badhe tanglek dumateng Bapak Kyai. Apa asal kejadian diri atau ihsan? Dua, apakah alam semesta yang tidak kelihatan itu adalah hidup? Apakah makhluk, semua makhluk ada di dalamnya? Mohon dijelaskan. Kula mohon pandanganipun, kula nderek ngaos kali pembimbing dari Kertasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal muasal paran sangka Gusti Allah ya kudu balik ning Gusti Allah. Asal muasal jenengan fitrah harus bisa kembali fitrah. Nabi Adam asalnya negeri surga akhirat, bukan penduduk bumi. Nanti harus bisa kembali ke surga, bahasanya tadi. Kalau kita melihat proses asal muasal dari ahad, wa irqala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah itu dawuh terhadap para malaikat, malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Ternyata itulah manusia. Semua malaikat pada saat itu setuju, kecuali namanya Ajazil. Wakola Aidon Banul Jan. Mereka mengatakan, Ajazil itu berkata gini, Pak, nang Allah, ya Allah, bukankah kami setiap saat waktu bertasbih, bertahmid, mensucikan jenengan? Apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah di muka bumi? Ajazil itu jawabnya ngoten. Lalu Allah bersabda, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sak temeni ingsun. Ingsun, Pak, diterjemahkan secara syariat, ingsun iku Allah yang dawuh. Iku a'lamu, luweh ngerti, luweh paham, ma ing apa ta'lamun kang orang ngerti sira Ajazil. Ngoten iku Ajazil iku keringetan sak jagung-jagung, Pak, ketika saat didhawuhi Allah ngoten. Bapak Ibu, ini Nabi Adam belum ada.
Nur Muhammad di dalam diri jenengan yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip sesuai dengan tanyakan tadi ning Ahad. Cara gambar fisik, nutfah di dalam mani itu ada sel, itulah yang disebut Nur Muhammad. Bapak Ibu, ini kronologinya. Akhirnya secara syariat Allah menciptakan Adam, jasate dari saripati tanah, rohipun dari Allah sendiri, yang secara bijaksana disebut Nur Muhammad. Sehingga tanpa Nur Muhammad semua dunia saisi ini tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada ndok ya gak ono pitik. Sebetulnya bukan telur itu Pak, elas di dalam telur itu loh yang disebut Nur Muhammad. Nggak akan terjadi wujudnya ayam pun. Ketika sudah wujud, Allah dawuh, wa idh qala, tatkalane dawuh sapa Allah, Gusti Allah lil malaikati, terhadap malaikat, usjudu do sujuda sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Akhirnya kamradeg malaikat iku sujud. Iki hukum syariat jenengan iku sujud nang kotak watu. Tahu kotak watu? Ka'bah. Iki hukum syariat. Tapi maksud hakikate ruhaniah sampean sujud sing nguasai kotak batu itu. Ka'bah itu. Mbon tersinggung loh ya. Mbon tersinggung. Ini proses kita memangnya. Tapi ila iblis, kecuali iblis ajazil wau. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam diri iblis itu ada sifat yang namanya takabur. Sebab apa muncul takabur? Allah dawuh, iblis dalam Gusti, apa yang menjadikan penghalang dirimu kau tidak mau bersujud atas perintah aku? Jawabannya sederhana Pak, ana kholaktani minar wa kholaktahu mintin. Duh Gusti, kulo kan sampean jadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Mulia mana? Mesti mulia dari api. Dari arah itulah Pak, akhirnya iblis nggak mau patuh atas perintah Allah. Nyun sewu. Ini kinayah, ini sanepan Pak, ini isyarah. Maksudnya sebenarnya bagaimana? Nyun sewu. Kita golongan manusia, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang bodoh, ada yang alim, ada yang jadi masyarakat biasa, ada yang menjadi pejabat. Ada manusia itu golongan sing gak tahu ibadah secara syariat, tapi ada yang ahli ibadah secara syariat. Hati-hati. Hati-hati yang kebagian sugih, kebagian punya pangkat jabatan, kebagian ahli ibadah, sing hati-hati Anda. Hati-hatilah. Atau ahli ilmu, alim, hati-hatilah. Ini jikalau Anda tidak paham, kau akan meneruskan proses perjalanan daripada mohon maaf, buka surat Ibrahim ayat 3. Nyun sewu, sebelum masuk di ayat itu perlu kami jelaskan. Ningati sampean kita ini Pak, akan muncul rumongso takabur. Ada kesombongan disebabkan karena kita orang berada. Kita kegolong orang yang kaya. Lah kaya macam-macam sebabnya. Bisa jadi kaya tani, kaya dagang, kaya laut. Entah, kadang-kadang kaya dari sumber ngingu toyol. Macam-macam gitu. Bisnis-bisnis itu. Jenengan Pak, nek gak mengenal
ilmu tauhid, siapapun kita pasti takabur. Mesti muncul rasa rumangsa sugih kita. Akhirnya jenengan iki akan mengakui luwih sugih daripada orang lah. Pasti kita akan berbuat dolim. Wis, hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi amwalihim. Mohon maaf. Kalau ini kau biarkan, Allah akan menutupi hatimu dengan kesugihanmu. Bisnismu tambah digedek nih Allah hasilnya. Akhir dari istidraj, penglulu nih Allah. Jenengan di situ mesti akan merasa yang kaya nomor satu sak Tegal adalah kita. Iswa. Akhirnya nggak tahu sopo siro sopo ingsun. Allah nutupi. Hati-hati. Satu. Dua, oleh karena kita mulai kecil dididik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu alat, akhirnya kita alim ilmu itu, bahkan menjadi penasehat segala hukum apapun yang endingnya di dalam dohiriyah, kalau tidak fatwa dari kita, umat itu kurang lego, kurang puas. Hati-hati, hati-hati. Bisa jadi kita dalam hati akan rasa takabur pada Allah atas ini semuanya. Padahal sifat ilmu jelas sifat ma'ani, sifat wajibnya Allah. Mengapa dirasa diakui kita rampas? Ini jelas salah. Ini kita akhirnya merasa kita jadi orang alim. Padahal yang alim itu adalah Allah sendiri. Kalau seperti ini Pak, mesti jenengan iki merasa lebih alim daripada orang lah. Ini kalau kita biarkan, kita tidak akan menerima makalah orang lain, pendapat orang lain. Membenarkan pendapat saya sendiri yang berhak, yang harus dipakai. Wis, ini adalah takabur Pak, di mata Allah. Hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim. Allah akan menutupi dengan ilmu itu terhadap hati kita, sehingga hati kita sampai kapanpun akan buta terhadap Allah. Na'udzubillah. Lagi rasa takabur akan muncul dalam hati kita disebabkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan bentuk kita disebut oleh masyarakat al-ubad, ahli ibadah secara dohiriyah. Mohon maaf, hati-hati. Allah bisa menjadi menutupi hati sampai dengan status al-ubad tadi. Bapak Ibu, tiga hal ini tidak akan Allah jadikan sebagai hijab tutupi hati jenengan, manakala jenengan faktulu anfusakum, meniadakan keakuan diri kita yang kaya, diri kita yang alim, diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Lalu muncul semuanya yang kaya, yang alim, yang baik itu hanyalah ingsunnya Allah. Baru selamat. Berhubung iblis tidak ada di situ, nggak mau Pak. Akhirnya iblis minta 2 rekom. Datang Allah. Al-Hijr 39:40. Ya Allah, saya sudah kadung sampai cap sebagai makhluk yang khianat, makhluk yang mokong. Izinkanlah saya minta 2 rekom. Apa iblis? Setunggal, 1. Izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Monggo, nek iso. Nomor 2, tangguhkanlah umur saya tidak jenengan pateni sampai hari kiamat. Oleh karena iblis itu dapat rekom dari Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, maka terjadilah fakta Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Hanya disebabkan karena makan buah. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap bermukim di negeri akhirat, jangan kau pernah mendekati buah khuldi. Bapak Ibu, jikalau jenengan pingin makrifat terus waktu kecil, jangan Anda mendekati buah khuldi, yaitu hubus syahwah. Ini
Tapi berhubung wis nasib Gusti Allah ikut terjadi, maka terjadilah kita tersesat dan disesatkan oleh nafsu, oleh iblis itu, seperti Nabi Adam. Tapi Gusti Allah pesen, Adam wis blengerah nak kuwi ana donya, wis kapok inggih gak weno mangan ya leren nandur leren soro jenengan diwastani kuwi wis akil balik ning donya, pegel awakmu ning donya. Biyen tadi anak kecil aja nggak kerja, dia apa kemauannya akan datang dikasih orang tua, Pak, Bu, sate Bu, mesti kasih. Padahal anak kecil nggak pernah kerja, minta gini minta gitu dituruti. Itulah Pak gambarannya Pak. Sekarang proses jenengan kadung sudah seperti ini. Allah mengingatkan, Adam ingin balik anak, nggih Gusti, tapi ono syarate. Apa syarate? Niki lho sampeyan cekel. Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Syarate mung situk. Adam bisa balik nang negeri asal akhirat, jenengan balik ke fitrah nang Allah. Syarate situk. Apa menurut ayat itu? Harus menerima kalimat. Kalimat iki wahyu. Wahyu itu bukan sawah payu lho ya. Wahyu. Sing dimaksud wahyu niki fitrah Pak. Apa yang menjadikan hati jenengan itu bisa kembali pada Allah, itulah kefitrahan wahyu. Saya jawab, yang disebut kalimat adalah wahyu sing didik ruhaniah jenengan tinggalkan iman selain Allah. Pun titik. Anik butullaha wastanibut tauhid. Arahkanlah imanmu, ruhaniahmu itu hanya pada hidup. Wastanibut tauhid, dan jauhkanlah hatimu dari tauhid selain Allah. Faqala aidan wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan tauhid maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Carane ya niku wau, terusno oleh zikir niku. Fataba alai, kesalahan Nabi Adam memakan buah khuldi diampuni Allah. Kesalahan jenengan memakan buah khuldi yang akhirnya menjadi syirik khafi akan diampuni Allah karena kembali bunyi. Yes. Mutu qoblal maut, lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Ini Bapak ya. Jadi sebelum jenengan kalihula masuk di dalam alam yang disebut surga atau akhirat dan alam dunia, itu songko akad. Lah bagaimana kembalinya ke akad? Ya tiadakan keakuan jenengan sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang kidam, yang bako, dan sifat-sifat wajib Allah. Lepas Pak. Caranya teruskan oleh mudzikir titik pun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, lali. Apa yang kedua tadi Pak? Lupa saya. Kode lali nih. Apakah alam semesta itu adalah wujud dan adalah apa? Adalah wujud ya. adalah Allah. Nggih. Nggih, dan apakah makhluk itu di dalamnya lingkaran Allah wujud? Ya, urip. Nggih. Alam semesta ketika jenengan melihat dengan mata dohir mesti kosong. Ini kosong. Tapi jikalau sampai lihat dengan mata hati, justru sing kosong itu yang wujud ini. Ini kebalikan Pak. Jikalau jenengan melihat alam semesta ini dengan mata dohir jasad, mesti ketemu kosong. Tapi jikalau jenengan melihat dengan mata hati terhadap alam semesta, ini wujud. Kebalikan. Makanya orang ahli hijab wujudin dunya itu dijadikan sebagai bukti wujudnya Allah. Tapi ahli zuhud tidak. Ahli makrifat tidak. Justru wujudin dunya ini sebagai burhan, bukti ketidakwujudnya selain Allah ini, termasuk ini. Karena memandangnya dari
ainul basirah, bukan ainul basariyah ini. Memang benar Pak. Jadi alam semesta itulah wujudnya Allah. Tapi jangan kau lihat dengan mata dohir. Lihatlah dengan mata batin. Apa mata batin? Tadi saya katakan imanul haq, yang disebut ihsan. Sebab tanpa urip ini, mohon maaf, tidak akan pernah ada pergerakan secara dohir. Umpama saya berdiri, mohon maaf. Kalau saya tidak bergerak, bayang-bayang nggak akan bergerak. Cetong ya? Oke. Yang ketiga, apakah makhluk itu di dalamnya itu? Tinggal kita memandangnya dari mana. Kalau memandangnya dari mata dohir, benar. Sebab apa? Sebab yang melayani seluruh makhluk itu adalah urip iku. Contoh, kita bisa ke sini, yang menjadikan bisa ke sini siapa? Urip. Oke. Kita makan, siapa yang menggerakkan dalam makan? Urip, hidup, ya. Sampah kita telan dan lain sebagainya. Intinya hanya urip itu yang melayani kita setiap detik. Dalam hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun tidak bisa lepas dari hidup. Tapi jikalau mandangnya ini dari pandangan ruhaniyah, tidak ada selain daripada yang ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada, bisa bergerak? Nggak bisa. Yang bisa bergerak, yang bisa melihat, itu yang ada sendiri. Si bingung. Untuk meniadakan perkara yang sejatinya tidak ada, kembalilah jenengan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum, bunuh diriyo. Bunuhlah keakuan makhluk, mulai dari wujud sampai apapun, lalu tetapkanlah wujud itu siapa. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Contoh wujud tidak boleh tidak ada kewujudan itu. Ketidakwujudan itu dalam diri Allah. Artinya sing wujud hanyalah Allah. Lalu lawan sifat wujud adalah adam, tidak wujud. Itu menjadi sifat wujudnya makhluk. Jikalau jenengan sudah menetapkan sifat adam dalam diri jenengan, maka akan nyata wujudnya Allah. Bon. Sekali lagi, jikalau jenengan menetapkan sifat adam dalam diri jenengan sebagai makhluk, maka akan nyata wujud sejatinya Allah dalam diri panjenengan. Pun kalau hanya dia yang ada, maka selain itu tidak ada. Jadi makhluk tidak ada di dalam urip. Miturut pandangan hakikat makrifat. Nek menurut pandangan syariat, ya memangnya di dalam hidup itu ada makhluk. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Widodo dari Kertasari, Suradadi, Tegal. Ngajeng Pak, gak ketok kula. Oh, Umpetan cilik saya Gus. Pangapuntennya niki nyun sewu badhe tanglet. Pertanyaannya mungkin keluar dari tema pada malam hari ini Gus. Mohon maaf sekali lagi. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara supaya tahu asal usul penciptaan nur dari yang kosong menjadi sifat? Seperti itu Gus. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses penciptaan nur menjadi yang kosong? Begini Pak. Kita harus tahu asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 172. Terkait masalah apa yang kusampaikan tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Penciptaan nur dari yang kosong pun sampai tingali cahaya. Nur itu cahaya, cahaya lampu niki sampai tingali iku sangka ndi?
Mungkin logika ngomong, oh saka setrum. Lah ngaten nggih? Saka setrum. Artinya Bapak Ibu, Anda akan bisa sampai ke setrum, ke wujudnya setrum. Proses wasilun itu jenengan harus melihat adanya cahaya. Kalau panjenengan iku melihat wujudnya cahaya terus tanpa memperdulikan yang kosong, artinya adalah setrum, Anda pasti akan mempunyai iman padange iki sebab ndugi cahaya. Nyun sewu, di dalam syariat sudah dibimbingkan terhadap kita cara untuk meyakini adanya Allah. Bagaimana? Adanya dunia seisinya. Dalilnya, wujudnya dunia ini sebagai tanda wujudnya Allah. Karena yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Artinya selama jenengan menganggap kewujudan dunia ini wujud, maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Sama dengan ini. Aku Allah. Aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, tak lahirna rupa nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine. Akhirnya semua umat manusia menjadikan wujudnya dunia itu yang mewujudkan Allah dijadikan sebagai dalil, sebagai ayat wujudnya Allah. Ini diterima secara logika. Sebab di mana ada perkara yang wujud, pasti ada yang mewujudkan. Di mana ada bangku, mesti ada yang membuat bangku. Oke. Itu secara keilmuan syariat sah. Tapi tak ingatkan, selama jenengan duduk manis di sini kaidahmu, selama itu jenengan tidak akan pernah tahu sejatine wujude Allah. Selama jenengan masih beriman padange sebab cahaya ini, selama itu Anda tidak akan pernah ingat dan tahu tentang wujude setrum. Mohon maaf kalau kita memakai logika, Pak. Memang benar kalau lampu ini mati, cahaya kalau nggak datang, nggak mungkin ini jadi padang, alias mesti peteng. Kita terombang-ambing di dalamnya itu, Pak. Kita terpengaruhi dengan bisikan nafsu di situ. Ngapunten. Ingat, prinsip nafsu, sifat basariyah itu sampai tinggal ini Quran. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita tidak aman dengan nafsu, visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak hati lali nang Allah, justru ngejak hati iman nang selain Allah. Makanya jangan heran jenengan waktu sholat hati lali nang Allah terus eling nang urusan dunya. Jangan heran. Memang ini proses kronologi ruhaniah kita di mata Allah seperti itu. Tapi ingat, walaupun wujudku tadi biar dikenal tak nisbatkan terhadap Nurullah, dan Nurullah wujudin Nurullah yang dunia saisine, tapi ingat wujud dunia saisine duduk wujudku. Ya niki Pak, bingung no makola iki, bingung no jenengan kali kulo. Tadi kan sudah katakan, aku Allah, biar wujudku dikenali kawulaku, tak lahirno tak nyata no wujudku rupa Nurullah. Lah wujudin Nurullah rupane ya iki dunia saisine kabeh. Ya termasuk wujud jenengan kali kula, wit-witan, hayawan, iku wujud Nurullah. Tapi wujudnya iku duduk wujudku. Lah bingung sini. Itulah Pak ilmu tasawuf, Pak. Mengapa harus bingung? Jawabannya di situ. Karena di dalam hati kita masih merasa kita ada. Wis titik. Kalau dalam hati jenengan keakuan diri makhluk nggak ada, mboten bingung. Mboten bingung. Inilah nanti yang kusebut dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah dohir, Allah batin. Wis. Mohon maaf sing laki-laki mengenal lo ya. Iki munting polo iki. Pertanyaan jenengan dadekno muntingi sing kawitan. Wis sampean simpen mawon pun dipaham sih. Nek bingung wis gawe ngopi ae dhisik.
rokokan nyantai dulu mriku. Wis. Lah piye carane umpama jenengan yakin kalau padange iki tidak dari cahaya tapi dari setrum? Ya sampean jempok setrum iku. Biar sampean tahu wujud setrum, setrum itu sampean demok, sampean pegang kabel, mengke mesti ngejer. Lali sampean pisan. Tapi yo pesanku aja suwi-suwi. 3 detik napa semenit ngono lho. Sak menit kematen Gus. Itu maksudnya ngeten, pun ya. Pun sampean kecoki tenan iki. Jenengan gak iso ambek ngadeg ambek duduk, enggak bisa ambek duduk berbaring. Biar jenengan iki njempok setrum. Akal iki lepas urusan dunya. Bersamaan dengan itu hati sing tadinya duwe rasa wujud, keakuan diri lepas. Gampangnya sampean melepaskan diri, rasa iki sampean unculno rasane urip duduk rasa jenengan. Pun mriku mengke nanti di situ jenengan akan ngalami proses di mana jenengan iku makslep lali urusan dunya. Wis sampean gak usah takut. Manakala diterjadikan sampean masuk di dalam alam kefanaan gelap, wis jangan takut. Pun sampean ikuti Allah memperjalankan jenengan ini. Sampai di mana jenengan nanti akan menemukan satu alam gung liwang liwung. Artinya sampean akan masuk dalam atu alam di mana terang benderang tidak tahu datangnya cahaya dari mana dan keakuan diri sampean tidak ada, yang berkibar di situ hanyalah innani anallah. Gini ki Pak, jiwa yang gendeng wonten mriki. Ati sampean mesti gendeng nang Allah wonten mriki. Wis, tapi sampean gak usah wedi. Gak usah takut. Sampean bisanya tidak takut kalau sirul asr itu betul-betul kuat. Sebab fungsinya sirul asr di tahapan pertama su'aul basyirah hanya meyakini, hanya hidup yang memperjalankan jenengan. Nggih, manakala jenengan di situ nanti ketemu para WIP makhluk malaikat, para kanjeng, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, apapun sudah itu isi makhluk Pak. Semuanya isi makhluk. Wis ngalir mawon. Lakukanlah ini dalam 24 jam dengan semampu jenengan. Intinya sehari semalam jangan sama sekali ndak. Estu. Enggak bisa berdiri dengan duduk, enggak bisa duduk dengan berbaring, minimal jenengan ajenge sare. Ajenge sare. Wis di situ ada kronologi kejadian-kejadian sing di luar batas kemampuan akal sampean. Udah sampean enggak usah takut. Sok kadang jenengan iki ruhaniyah semerap jenengan keluar dari jasad sampean. Wis biarin. Sampean nganu teh, ojo wedi. Aku kok iso balik apa gak usah takut. Ingat prinsip, ketika ajal itu sudah waktunya ya gak balik. Ketika itu enggak waktunya ya belum datang mesti balik. Wis prinsipnya itu tok aja. Bon, iku carane sampean kali kula untuk dikatakan jempok setrum, ketemu Allah di situ. Ini gua surat Ali Imran ayat 191. Nggih. Itu Pak kronologinya cahaya sampai kekosongan dalam penciptaannya itu. Jadi ketika saat tersebut ruh nanti masuk rasa, kalau sudah masuk rasa, ruh itu masuk di dalam cahaya atau nur. Ini nanti kalau sudah masuk pada hidup, maka seluruhnya itu tidak ada. Mulai ruh, rasa, cahaya, terus Allah, nama sudah tiada, urip sudah tiada. Tinggal apa? Tinggal sesuatu yang tidak bisa kau namakan. Makanya la ibsorun wa mubsorun wa basorun.